Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Halimi pada pertemuan pertama di kelas 12 Mapel Akidah Akhlak. Di pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang nilai-nilai Asmaul Husna. Pastinya kalian di tahun-tahun kemarin setiap pagi saat berangkat sekolah sebelum masuk kelas sering membaca yang namanya Asmaul Husna yang jumlah 99. Dikarenakan masa pandemi seperti ini, kita belajarnya melalui daring. Asmaul Husna mungkin banyak yang jarang membacanya sekarang karena kebanyakan yang mau membaca itu saat di sekolah saja. Sebelum ke materi, kompetensi dasar Asmaul Husna pada pertemuan pertama ini, yang pertama adalah menghayati kebenaran dan kebesaran Allah melalui Al-Asma Al-Husna seperti Al-Afu, Al-Razak, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dan juga Al-Hakim yang nantinya akan kita bahas pada pertemuan awal ini. Yang kedua, kompetensi dasar yang kedua, mengamalkan keluhuran budi, saling memaafkan dan saling peduli sebagai cermin yang bertanjung dalam Asmaul Husna seperti Al-Afu, Al-Razak, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dan juga Al-Hakim. Yang ketiga, menganalisis makna dan juga upaya meneladani Al-Asma Al-Husna seperti Al-Afu, Al-Razak, Al-Hasib, Al-Hadi, Al-Khaliq dan juga Al-Hakim. Dan yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang makna dan upaya meneladani Al-Asma Al-Husna seperti Al-Afu, Al-Razak, Al-Hasib, Al-Hadi dan juga Al-Hakim. Kita lihat dulu peta konsepnya. Di pertemuan awal kita membahas hanya 4, ada Al-Afu, Al-Razak, Al-Malik dan juga Al-Hasib. Tapi peta konsep ada 7, ada Al-Hadi, Al-Khaliq dan Al-Hakim. Al-Afu mempunyai arti atau makna maha pemaaf atau pemberi maaf. Jadi Allah itu memberi maaf kepada semua makhluknya. Al-Razak maha pemberi rizki. Semua yang diciptakan oleh Allah pasti diberi rizki oleh Allah. Sudah dijamin rizkinya, tidak ada yang tertukar satu sama lain. Kemudian Al-Malik, Maha Raja atau Sang Penguasa, satu-satunya Raja yang berkuasa abadi. Al-Hasib, Maha mencukupi segala kebutuhan manusia atau makhluk hidup yang ada di bumi dan juga di langit. Al-Hadi, Maha pemberi petunjuk kepada mereka yang melakukan kesalahan. Al-Khaliq, Maha pencipta, maha mewujudkan. Allah itu bebas mau menciptakan apapun, mau mewujudkan apapun sesuka Allah. Kemudian Al-Hakim, maha pemberi hikmah, atau bisa dikatakan hakim yang hakiki. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama. Sebelum kita membahas Al-Afu, Al-Razak dan lain sebagainya, apa itu Asmaul Husna? Al-Asma Al-Husna menurut bahasa, ini berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, Asma dan juga Husna. Asma sendiri mempunyai arti nama-nama, sedangkan Husna berarti terbaik. Ini bisa dikatakan dengan diartikan secara singkat bahwa Asmaul Husna mempunyai arti nama-nama yang terbaik atau terindah. Sedangkan menurut istilah Asmaul Husna mempunyai arti nama-nama yang terbaik, yang terindah bagi Allah, yang jumlahnya 99 nama. Kita sudah sering membacanya saat sebelum memasuki kelas, Rahman, Rahim, Malikul Qudus, Salamun Mu'min dan sampai seterusnya. Itu jumlahnya ada 99 nama. Barang siapa yang hafal barang siapa yang hafal Asmaul Husna, ini sesuai hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Hurairah.
Nabi bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi tis'ata wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah." Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Nah, ini janji Allah, barang siapa yang menghafalkan 99 nama yang terkandung dalam Asmaul Husna ini, nantinya akan masuk surga. Tetapi jangan hanya menghafalkan Asmaul Husna saja. Nah, dibarengi diikuti dengan amalan-amalan yang lain. Percuma kita hafal Asmaul Husna, tetapi ibadah yang lain tidak kita laksanakan. Langsung saja, yang pertama kita bahas al-afu. Apa itu al-afu? Al-afu mempunyai arti bermakna Allah itu banyak memaafkan. Allah itu maha pemaaf atas kesalahan hamba-hambanya. Allah memaafkan semua kesalahan hambanya yang mau bertaubat dan mengakui kesalahannya. Allah itu tidak berdendam dan tidak pula penganiaya atas hambanya yang bersalah sekalipun. Walaupun hambanya melakukan kesalahan sebesar apapun, kalau dia mau meminta maaf, pasti Allah memberikan pintu maaf. Dia selalu membuka pintu maaf kepada hamba-hambanya yang mau kembali ke jalannya. Berarti dengan cara taubatan nasuha. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 99, "Wa ulaika asallahu an ya'fu anhum wa kana Allahu 'afuwan ghafura." Maka mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Dia dan adalah Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Nah, jelas Allah selalu memaafkan orang-orang yang bersalah apabila dia mau melakukan taubat. Menurut Imam Ghazali, al-afu lebih tinggi nilainya daripada maghfirah atau ampunan. Karena afu mengandung arti menghapus, mencabut sampai akarnya, membinasakan dan sebagainya. Jadi siapa saja yang mendapatkan ampunan dari Allah, al-afu ini, semua dosa-dosa dan kesalahannya, dari yang besar sampai yang kecil, sampai ke akar-akarnya, ini akan dihapus oleh Allah. Jadi benar-benar dia melakukan taubatan nasuha. Kemudian bagaimana cara kita meneladani sifat al-afu? Meneladani Allah dengan sifat al-afu. Allah itu maha pemaaf, jelas. Dia memaafkan kesalahan dan kekhilafan hambanya. Entah itu kesalahan yang kecil, yang disengaja atau yang tidak. Kesalahan yang besar, entah itu disengaja atau tidak, pasti Allah itu memaafkan. Jika Allah tidak maha pemaaf, bisa dibayangkan jika Allah itu tidak maha pemaaf, segala kesalahan, setiap dosa akan diikuti dengan azab. Sebab itulah balasan yang setimpal bagi orang yang bersalah. Balasan bagi orang yang bersalah pasti adalah azab dan juga siksa. Tapi kenyataannya banyak orang yang berdosa dan melakukan kesalahan, tapi tidak langsung mendapatkan hukuman. Orang yang melakukan kesalahan di dunia tidak langsung dihukum oleh Allah di dunia. Bahkan jika ia meminta maaf dan ampunan dengan cara bertaubat, maka Allah pasti memaafkan segala salah dan dosanya itu. Nah, jelas bahwa Allah itu maha pemaaf, makanya kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan dan selalu setiap hari kalau bisa meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan secara sengaja apapun. Kita dapat meneladani sifat al-afu dengan cara yang pertama memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun itu berat, manusia memang mudah berbuat salah. Nah, itu sengaja ataupun tidak. Tapi susah untuk memaafkan. Kebanyakan ya saya maafkan, itu memang dari mulut memaafkan, tetapi hati dan pikiran selalu ingat dia pernah melakukan kesalahan kepada kita. Padahal Allah saja mudah memaafkan kesalahan hambanya dan tidak mengungkit-ungkitnya lagi, tidak mengingat-ingat lagi kesalahan hambanya yang pernah diperbuat.
Sebagai muslim yang beriman, hendaknya kita mampu mengamalkan sifat al-afu dengan menjadi seorang pemaaf. Walaupun belum ikhlas 100%, maafkan apa yang menjadi kesalahan orang lain. Jangan kemudian mengatakan tidak akan saya maafkan dunia akhirat. Berarti kita tidak meneladani sifat pahala bagi orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah samakan dengan pahalanya orang yang jihad. Karena memaafkan merupakan perjuangan melawan hawa nafsu, egoisme, gengsi, dan juga dendam. Memaafkan ini pahalanya sangat besar. Diibaratkan atau pahalanya ini disamakan dengan orang yang berjihad. Karena mampu berjuang melawan hawa nafsu, egois, gengsi, dan juga dendam. Nah, sesuai dalil Al-Quran, wa anta'fu al-rabulik talwa, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Memaafkan berarti orang itu sudah meneladani sifat al-afu dan dia lebih dekat kepada takwa. Ini sesuai surat Al-Baqarah ayat 237. Nabi pun bersabda dalam hadisnya, berilah kasih sayang dan berikan maaf, niscaya Allah mengampuni kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam Al-Quran sudah jelas, Nabi pun bersabda, berilah kasih sayang dan berikan maaf kepada orang-orang yang pernah melakukan kesalahan kepadamu. Niscaya Allah mengampuni kalian. Ini memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun berat, dicoba, diusahakan ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang lain. Yang kedua, menutupi kesalahan orang lain dengan tidak membeberkannya. Apabila ada orang yang bersalah kepada kita, sebisa mungkin jaga lisan kita supaya kita tidak membeberkan kesalahan itu kepada orang lain. Ini sesuai hadis Nabi, siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga akhirat. Walaupun berat, kebanyakan manusia kalau sudah kumpul-kumpul ini sering membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Entah itu laki-laki atau perempuan, apabila kumpul, ya, walaupun kebanyakan itu perempuan, kalau kumpul-kumpul pasti membicarakan kejelekan orang lain. Jarang membicarakan kebaikan orang lain. Bukannya menyalahkan perempuan, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi, siapa saja yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan juga akhirat. Ini balasan bagi orang yang menutupi kesalahan orang lain dan tidak membeberkannya. Jadi apabila kalian mempunyai teman yang melakukan kesalahan atau mempunyai aib, cukup kamu yang tahu dan jangan dibeberkan atau diberitahukan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, cara meneladani adalah menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Sebisa mungkin apabila ada orang lain menjelekkan orang lain tadi, kita harus menampakkan kelebihannya dan tidak menampakkan kekurangannya. Wah, si A dia suka mencuri. Kata siapa, si A itu suka menolong. Nah, ini berarti menampakkan kelebihan orang lain dan tidak menampilkan kekurangannya. Dengan menampilkan hal ini, berarti seseorang benar-benar mencintai saudaranya dengan sebenar-benarnya. Jadi mulai sekarang kita coba memaafkan kesalahan orang lain, menutupi kesalahan orang lain dan tidak membeberkan serta menampakkan kelebihan orang lain dengan tidak menampilkan kekurangannya. Kalau kita mau meneladani sifat al-afu, ya dijelaskan tadi Allah itu Maha Pemaaf. Jadi kita juga harus memaafkan kesalahan orang lain. Setelah al-afu ada al-razzaq. Apa itu al-razzaq? Al-razzaq ini memiliki arti rezeki. Bisa dikatakan rezeki adalah segala pemberian dari Allah yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non fisik. Tapi kebanyakan orang
salah asumsi bahwa rezeki itu hanyalah harta benda. Contohnya seorang pekerja saat mendapat gajian, alhamdulillah rezeki, mendapatkan rezeki hari ini. Padahal tidak. Semua yang kita alami ini termasuk rezeki. Contoh kecil, kita bangun bisa membuka mata dengan jelas, ini juga termasuk rezeki. Bayangkan saat kalian sakit mata, kata orang bisanya belen. Kemudian kita bisa bernafas dengan lega, kedua hidung bernafas dengan longgar, ini juga termasuk rezeki. Bayangkan saat kita pilek, mau tidur, satu lubang bisa bernafas, satunya tidak. Telinga bisa mendengar dengan jelas, ini juga termasuk rezeki. Kemudian mulut bisa berbicara dengan bebas, ini juga termasuk rezeki. Bayangkan mulut kita sedang sariawan, makan saja tidak enak, mau berbicara juga malas. Di rezeki itu sangat banyak, tidak hanya terhenti di dalam harta benda. Rezeki yang utama itu adalah rezeki agama Islam. Kemudian ada rezeki kesehatan, diberi kesehatan dan lain sebagainya. Baru ada rezeki harta, makanan dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran disebutkan innallaha huwar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Allah ini maha pemberi rezeki. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah sudah ditakar rezekinya, tidak akan kekurangan, tidak akan kelebihan, karena itu sudah menjadi rezeki dia. Makhluk yang paling besar sampai yang paling kecil pun sudah ditakar rezekinya. Jadi jangan mengatakan besok kita makan apa, tidak punya rezeki. Padahal Allah sudah menjamin semua rezeki makhluk hidup. Jadi sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Menurut Imam Ghazali, Allah menciptakan rezeki dan dia pula yang menciptakan pencari rezeki, sekaligus yang mengantarkannya serta menciptakan hukum kausalitas sehingga manusia dapat menikmatinya. Jadi, Allah itu yang menciptakan rezeki dan menciptakan yang pencari rezeki, mengantarkan serta menciptakan hukum kausalitas, tidak akan tertukar dan tidak akan terhenti kepada satu orang saja. Semua akan mendapatkan rezeki. Kemudian bagaimana cara kita meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq? Yang pertama, semua orang, semua ciptaan Allah ini sudah dijamin rezekinya. Sesuai dari Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jelas. Ini jelas, tidak ada binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rezeki. Binatang yang sangat kecil pun pasti diberi rezeki. Nah, bagaimana cara mereka bekerja, bagaimana cara binatang bekerja mendapatkan rezeki, itu sudah urusan Allah. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Maut. Hewan-hewan yang ada di atas bumi dan hewan-hewan yang berada di dalam bumi, Allah itu mengetahui tempat berdiam binatang itu. Bahkan puluhan meter berada di bawah bumi, di dalam bumi, ini Allah mengetahui. Ini tidak ada tempat bersembunyi. Ini tempat penyimpanannya pun Allah itu maha mengetahui. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Jadi semua orang, semua makhluk ciptaan Allah ini sudah dijamin rezekinya. Yang kedua, berusaha secara maksimal dan juga qanaah. Selain berusaha secara maksimal, manusia juga harus memiliki sifat qanaah. Hanya saja jangan salah dalam memahami qanaah. Ada beberapa orang yang salah paham dalam memahami qanaah.
inilah rezekiku, usaha semaksimal mungkin ya ini, usaha halal, usaha haram ya ini, jangan sampai seperti itu. Qanaah, sebab kepuasan dalam qanaah harus memenuhi 3 hal. Yang pertama, usaha maksimal yang halal. Usahanya ini harus halal, usaha maksimal yang halal. Yang kedua, keberhasilan memiliki hasil atau rezeki dari usaha yang maksimal itu sendiri. Kita sudah usaha maksimal, tapi kok rezekinya hanya itu, ini disebut qanaah, menerima dengan apa yang ada. Kemudian yang ketiga, menyerahkan dengan hati yang lapang apa yang dihasilkan karena sudah merasa puas dengan penghasilan sebelumnya. Alhamdulillah hari ini mendapatkan rezeki sekian daripada kemarin dan lain sebagainya. Itu 3 hal yang harus dipahami dalam qanaah. Kemudian yang ketiga, dalam meneladani Allah sifat Ar-Razzaq, mengantarkan rezeki kepada orang lain. Ini berbagi. Ada sedekah jariyah dan lain sebagainya. Semakin banyak memberikan rezeki yang diperoleh kepada orang lain, maka semakin meneladani sifat Ar-Razzaq. Memberikan rezeki kepada orang lain akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Tetapi Al-Quran juga tidak menganjurkan seseorang memberikan seluruh rezeki yang diperolehnya yang bersifat materi kepada orang lain. Walaupun disuruh memberikan kepada orang lain, tetapi tidak boleh memberikan seluruh harta benda yang dimiliki kepada orang lain. Ini Al-Razzaq tentang rezeki. Rezeki itu tidak terhenti pada harta benda, tetapi apa yang kita kerjakan setiap hari ini juga termasuk rezeki. Kita bisa jalan-jalan juga termasuk rezeki. Kita sampai sekolah bisa termasuk rezeki, bisa menonton video dengan jelas juga termasuk rezeki dan lain sebagainya. Ini tentang Al-Razzaq. Selanjutnya kita bahas tentang Al-Malik. Al-Malik secara umum diartikan dengan kata raja atau penguasa. Jelas bahwa itu adalah maha raja, maha penguasa segala alam semesta. Karena dia yang menciptakan, maka dialah sang raja atau sang penguasa. Sesuai dalil Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haq, wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur fi zidni ilma. Maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Allah ini raja yang sebenarnya. Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Pada Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Imam Ghazali menyatakan, Al-Malik menunjukkan bahwa Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Karena dia raja, dia tidak butuh apapun. Beda dengan orang lain, beda dengan makhluknya, segala sesuatu itu membutuhkan Allah. Kita dimanapun selalu membutuhkan Allah dengan cara meminta perlindungan. Bahkan segala wujud yang ada di muka ini, di muka bumi ini, bersumber dari Allah dan menjadi pemilik bagi seluruh wujud tersebut. Jadi manusia, hewan, tumbuhan ini adalah milik Allah. Manusia bisa saja menjadi raja, tetapi apabila dia sudah meninggal, sudah berhenti, ataupun bisa digantikan oleh anak cucunya. Tetapi Allah adalah raja yang mutlak, karena semua ini hanya milik Allah. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Al-Malik? Bahwa Allah itu maha raja, maha penguasa. Yang pertama adalah manusia ini memiliki keterbatasan kepemilikan terhadap sesuatu. Kita memiliki barang-barang mewah, ini terbatas kepemilikannya. Apabila sudah rusak dan sudah dijual, ya kita tidak memilikinya lagi. Beda dengan Allah, dia memiliki semuanya, entah itu yang sudah mati atau yang masih hidup.
Kita memiliki serba terbatas kepemilikan, terbatas pemakaian, terbatas jumlah. Karena semuanya itu hanya bisa dirasakan di dunia saja. Kita memiliki barang-barang bagus, mobil, motor, dan lain sebagainya, hanya kita bisa miliki, kita bisa nikmati saat kita sehat dan berada di dunia. Apabila kita sudah meninggal, apakah semuanya akan dibawa? Tidak mungkin. Ini terbatas kepemilikan, terbatas pemakaian, terbatas jumlah. Kemudian yang kedua, cara meneladani Allah dengan sifat Al-Malik adalah pengendalian nafsu. Godaan yang paling besar bagi manusia adalah hawa nafsu. Contoh kecil, saat perang Uhud zaman Nabi Muhammad, pasukan Islam ini awalnya menang. Tapi karena hawa nafsu ingin memiliki harta rampasan perang, akhirnya mereka turun dari bukit, tidak mematuhi perintah Nabi, dan akhirnya umat Islam pun kalah karena hawa nafsu ingin memiliki harta rampasan. Yang ketiga, meneladani sifat Al-Malik, bersyukur dengan nikmat Allah. Kita seseorang mendapatkan rezeki dari hasil usaha yang maksimal, maka akan bersyukur dengan apa yang diperoleh. Apabila sudah usaha maksimal yang diperoleh itu, maka kita disuruh bersyukur atas nikmat yang kita dapat. Karena sadar bahwa Allah itu sudah memberikan rezeki kepadanya sesuai apa yang ia usahakan. Usaha sedikit dapat sedikit, usaha banyak pasti dapatnya juga. Al-Hasib, yang terakhir Al-Hasib dapat diartikan yang maha memberi kecukupan, maha mencukupi. Sesuai dalil, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yashaunahu wa la yashauna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan mereka tiada merasa takut kepada seorang pun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Ada yang mengatakan Al-Hasib itu yang maha memberi perhitungan, yang maha menghitung. Imam Ghazali mengatakan Al-Hasib dengan dia mencukupi segala siapa saja yang mengandalkan dirinya. Apabila kita pasrah kepada Allah, Allah akan mencukupi segala apa yang kita butuhkan. Sifat ini hanya Allah, karena tidak ada satu makhluk pun yang dapat mencukupi kebutuhan orang lain. Sekaya apapun, sekuat apapun, tidak ada satu manusia pun yang bisa mencukupi kebutuhan manusia yang lain. Karena kebutuhan manusia ini sangat banyak, yang namanya hawa nafsu tidak akan terpenuhi. Al-Hasib juga bisa diartikan dengan menghitung. Allah adalah zat yang melakukan perhitungan, baik menghitung amal baik ataupun buruk manusia dengan cermat, teliti, sehingga tidak ada yang terlepas sedikit pun. Al-Hasib, Allah maha memberi kecukupan dan maha menghitung. Sudah jelas bahwa setiap manusia ini selalu dihitung, dicatat amal baik dan juga buruk, tidak akan terlewat satu detik pun. Melakukan apapun, kegiatan apapun, di tempat segelap apapun yang tidak diketahui orang lain, Allah ini maha tahu karena dia memiliki dua malaikat yang mencatat amal baik dan juga buruk. Dengan cermat dan teliti tidak akan terlewatkan sedikit pun dari catatan para malaikat dan juga pandangan. Ini adalah Al-Hasib, maha memberi kecukupan, dan ada pula yang mengatakan maha menghitung. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah dengan Al-Hasib? Yang pertama, tenang dan tentram bersama dengan Allah. Seseorang yang merasa kecukupan tidak akan termakan bujuk rayu setan, karena ia merasa cukup dengan apa yang ia peroleh, karena semua datangnya dari Allah. Kadang ada sedikit contoh, apabila kurang tenang dan kurang tentram dengan apa yang dia peroleh, ini bisa termakan bujuk rayu setan. Yang halal hanya sedikit,
yang haram bisa mendatangkan banyak. Nah, ini termasuk bujuk rayu. Sesuai dalilnya, wa qaulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Pasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Karena cukuplah Allah yang menjadi penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Yang kedua, cara meneladaninya adalah melakukan amal soleh semata-mata karena Allah. Seorang yang memaknai al-hasib pasti meyakini bahwa Allah akan menghitung amal soleh setiap manusia. Kalau kita meyakini al-hasib bahwa Allah itu maha menghitung, nah kita harus yakin bahwa Allah itu yang memberikan segala kecukupan bagi kita. Allah yang memberi kecukupan bagi semua makhluknya. Jangan takut kekurangan. Yang ketiga, melakukan introspeksi diri secara terus-menerus. Nah, orang yang meneladani sifat al-hasib pastinya selalu melaksanakan atau melakukan introspeksi diri. Ini dilakukan karena ia menyadari sepenuhnya kelak Allah akan melakukan perhitungan terhadap dirinya dengan amat cermat dan teliti. Apabila kita melaksanakan atau melatih sifat al-hasib, sepatutnya kita harus introspeksi diri. Tadi saya melakukan kesalahan atau tidak? Tadi kesalahan saya disengaja atau tidak? Perkataan saya menyakiti orang lain atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan introspeksi diri secara terus-menerus karena yakin Allah itu maha melakukan perhitungan. Nah, mungkin cukup itu pada pertemuan kali ini. Di lain kesempatan kita akan bahas tentang Al-Hadi, Al-Khaliq, dan juga Al-Hakim. Nah, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.